Adik-adik, selamat pagi untuk kita semua. Kita jumpa kembali di sekolah minggu hari ini. Baru kali ini adik-adik jumpa dengan kakak ya. Untuk itu kita kenalan dulu ya. Nama kakak Sabar Sitorus. Adik-adik boleh panggil Kak Sabar ya. Kakak adalah mahasiswa teologi di UKSW. Dan saat ini sedang belajar untuk melayani sekolah minggu. Nah, adik-adik, tentu adik-adik sudah siap sekarang kan? Sudah mandi, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, sudah makan pagi, dan tentu sudah siap juga untuk memuji Tuhan. Yuk, kita sama-sama naikkan satu lagu ya. Kita puji Tuhan dengan nyanyian hari ini, Kurasa Bahagia.
Adik-adik, kita telah mendengarkan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Senang ya adik-adik berkumpul dengan saudara seiman di dalam ibadah sekolah minggu, meskipun secara virtual di rumah masing-masing. Nah, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kesehatan, sukacita, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan sukacita. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh di dalam sukacita mengikuti ibadah ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik pernah tidak mendapatkan suatu tugas? Tentu pernah ya. Bisa tugas dari mama, papa di rumah, tugas dari bapak, ibu di sekolah, atau tugas dari guru sekolah minggu. Kalau tugas di rumah, apa misalkan ya? Ya, betul. Kita diminta menjaga adik, merapikan tempat tidur, menyapu, dan lain sebagainya adik-adik. Kalau tugas di sekolah, kira-kira apa ya? Iya, kita diminta maju ke depan kelas untuk menyanyi atau mengerjakan soal dari ibu guru. Ketika nama kita dipanggil untuk maju ke depan kelas, rasanya bagaimana ya? Wah, pastinya deg-degan ya. Kita jawab apa ya? Kalau kita dipanggil untuk melakukan tugas, tentu jawabnya iya dong. Seperti lagu ini. Yuk, kita menyanyikan bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya.
adik-adik, tentu sangat menyenangkan kalau kita mengerjakan tugas itu dengan baik kan? Tapi bagaimana ya? Kalau tugas yang diberikan itu tugas yang baru, yang belum pernah kita melakukannya. Misalkan nih adik-adik diminta membaca Alkitab pada saat ibadah umum, atau adik-adik diminta berdoa di depan banyak orang. Wah, butuh keberanian ya. Apalagi kan adik-adik masih kecil nih. Apakah adik-adik akan menerima tugas itu? Atau adik-adik membiarkan teman yang lain untuk menerimanya? Nah, cerita Alkitab hari ini yang dibawakan oleh Ibu Andin menceritakan seseorang yang menerima tugas baru yang tidak mudah loh adik-adik. Bagaimana ceritanya? Penasaran kan? Penasaran nih adik-adik? Yuk kita dengarkan Ibu Andin bercerita. Namun sebelum kita mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Ibu Andin, mari kita pujikan satu lagu untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan cerita Alkitab. Teman kita Veo akan memimpin kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Silahkan Veo. Terima kasih banyak Veo sudah memimpin kita menyanyikan lagu tersebut. Sekarang giliran Ibu Andin bercerita. Silahkan Ibu Andin. Mari adik-adik kita dengarkan cerita Ibu Andin dengan penuh sukacita. Terima kasih. Terima kasih Kak Sabar yang telah memandu pujian sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik sudah siap mendengar cerita Alkitab? Tentu sudah siap ya. Hari ini cerita Alkitab kita akan diambil dari kitab Yeremia. Adik-adik tahu Yeremia itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Iya betul, Yeremia itu perjanjian lama. Dan hari ini kita akan membahas dari Yeremia 1 ayat 1 sampai dengan ke-16. Nanti adik-adik bisa baca sendiri ya Alkitabnya. Atau adik-adik yang belum bisa membaca bisa minta tolong mama, papa, kakak, Yangkung atau yang putri untuk membacakan buat adik-adik. Nah, sebelum Bu Andin membahas cerita kita hari ini, yuk kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Adik-adik sungguh-sungguh menyaksikannya ya. Yeremia bin Hilkiah
adalah keturunan imam yang hidup pada masa 5 generasi raja-raja Yehuda, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekia. Suatu hari, Allah memanggil Yeremia menjadi nabi Allah. Awalnya, Yeremia menolak karena Yeremia tidak pandai berbicara dan ia masih sangat muda. Tetapi Allah berjanji menyertai Yeremia. Allah juga memegang mulut Yeremia dan menaruh perkataannya di mulut Yeremia. Yeremia mendapatkan 2 penglihatan dari Allah, yaitu ada sebatang dahan pohon padam dan ada sebuah periuk mendidih datang dari utara. Arti penglihatan itu adalah bahwa negeri Yehuda akan mendapatkan hukuman dan dikalahkan oleh musuh mereka yang datang dari utara. Negeri Yehuda akan dihukum karena mereka terus-menerus menyembah berhala. Melalui Yeremia, Allah berfirman mengajak bangsa Israel dan Yehuda berbalik dari dosa-dosa mereka dan kembali hanya menyembah Tuhan Allah Israel. Nah, demikian cerita Alkitab kita hari ini. Adik-adik, pada saat itu Israel sudah pecah menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu Israel Utara dan yang kedua Israel Selatan. Israel Utara yang kemudian akan lebih dikenal dengan Samaria dan Israel Selatan disebut dengan Yehuda. Baik Israel Utara maupun Selatan saat ini sedang jauh dari Allah. Kenapa ya? Iya, karena mereka sudah tidak mau lagi menyembah Allah. Mereka lebih memilih menyembah berhala. Berhala itu patung-patung yang mereka buat sendiri. Wah, tentu itu tidak betul ya adik-adik ya. Kemudian Allah memanggil dan mengutus Yeremia yang pada saat itu masih muda untuk menjadi nabi di tengah-tengah Israel dan Yehuda. Allah ingin memperingatkan bangsa Israel dan Yehuda supaya mereka kembali lagi ke jalan yang benar. Nah, Yeremia yang mendapatkan tugas menjadi seorang nabi tadinya juga menolak adik-adik. Dia tidak merasa mampu. Dia merasa tidak percaya diri. Aduh, aku bisa enggak ya menjadi nabi bagi negara yang besar ini? Aku kan masih sangat muda. Dan aku tidak pandai bicara di depan banyak orang. Apa aku bisa ya? Dan lagi kalau aku bicara, apakah aku juga didengarkan? Nah, adik-adik, menurut tradisi orang Yahudi pada saat itu, memang jika ada orang yang masih muda memberikan pendapat atau memberikan teguran, biasanya tidak akan didengar. Itulah yang membuat Yeremia kemudian menjadi semakin bimbang dan ragu-ragu. Apakah ia mampu melaksanakan tugas dari Allah untuk menjadi seorang nabi bagi Israel dan Yehuda? Tapi Allah kemudian memberikan janjinya kepada Yeremia bahwa Allah akan terus menyertai Yeremia di dalam melaksanakan tugasnya sehingga Yeremia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah merasakan apa yang seperti Yeremia rasakan? Mendapatkan tugas yang baru yang sama sekali kita belum pernah melakukannya dan rasa-rasanya tugas itu cukup sulit untuk dilakukan. Pernah enggak ya? Nah, contohnya seperti tadi mungkin sudah disampaikan oleh Kak Sabar di awal ya. Misalkan suatu saat nanti adik-adik mendapatkan kesempatan bertugas untuk membaca Alkitab di depan banyak orang pada saat kebaktian umum, atau adik-adik diminta untuk memimpin doa di depan banyak orang juga. Waduh, rasanya mungkin deg-degan ya, terus takut, khawatir, grogi. Aduh, aku bisa ndak ya? Aku mampu ndak ya? Nah, gitu ya. Itu mungkin yang Yeremia rasakan pada saat dia mendapatkan tugas menjadi seorang nabi. Kira-kira kalau adik-adik mendapatkan tugas yang baru dan cukup sulit begitu, apakah adik-adik akan menerima tugas itu? Atau, biarkan temanku aja yang lain, aku nggak usah aja, aku nggak berani. Nah, bagaimana? Tentu
itu adik-adik berani ya, karena kita belajar dari kisah Yeremia hari ini. Meskipun tadinya awalnya Yeremia tidak merasa yakin bahwa dia mampu, namun Allah memberikan janjinya untuk memampukan dan menyertai Yeremia. Nah, kita juga bisa mencontoh Yeremia ya adik-adik. Jika kita mendapatkan tugas, meskipun itu tugas yang baru yang belum pernah kita lakukan, itu berarti kita mendapatkan kepercayaan. Itu berarti orang yang memberikan kita kepercayaan tahu bahwa kita bisa melakukannya. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita berlatih sungguh-sungguh. Kita mohon bimbingan dari mama papa, dari siapapun yang ada di sekitar kita. Bagaimana sih cara melakukan tugas itu yang baik? Nah, dan jangan lupa kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa memampukan kita melakukan tugas itu. Jadi jangan ditolak ya adik-adik ya, tapi kita usahakan untuk kita bisa lakukan sebaik-baiknya. Karena kita percaya Allah akan memampukan kita jika kita bersungguh-sungguh mau berlatih dan melakukannya. Oke, siap ya? Jadi kalau ada tugas baru yang berat, oke, aku bisa dengan pertolongan Tuhan ya. Siap ya? Yuk mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk sekolah minggu hari ini. Kami mau belajar ya Tuhan dari kisah Yeremia yang baru saja kami dengar, bahwa ketika kami mendapatkan tugas yang baru, yang sulit, kami tetap akan menerimanya dengan baik. Kami akan berlatih dan kami mohon bimbingan dari orang-orang di sekitar kami untuk mau mengajari kami melakukan tugas itu dengan baik. Dan tidak lupa kami juga akan mohon pertolongan dari Tuhan untuk memampukan kami melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan kepada kami. Inilah kami ya Tuhan, kami juga mohon penyertaan-Mu di dalam kegiatan kami berikutnya. Kami percaya kasih kuasa Tuhan akan selalu menaungi dan melingkupi kami. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Selesailah sekolah minggu sampai di sini. Bye bye, bye bye. Sampai minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.